Zulkifli Hasan diduga titip ponakannya masuk Unila, diungkap Rektor Karomani di persidangan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah telah menitipkan keponakannya masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Lampung atau Unila tahun 2022. Termasuk membantah telah memberikan sejumlah uang, bahkan mengenal Rektor Unila, Profesor Karomani. Seperti diketahui, saat ini Profesor Karomani merupakan terdakwa kasus suap penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri tersebut. Demikian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespon pernyataan Profesor Karomani yang menyebut dirinya telah menitipkan keponakan untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila tahun 2022 pada Kamis 1 Desember 2022. Sebelumnya, Karomani menyebut Zulkifli Hasan atau Zulhas menitipkan keponakannya agar bisa masuk Unila. Karomani mengungkapkan keponakan Zulhas yang dititipkan masuk ke Fakultas Kedokteran sebagai mahasiswa baru tahun 2022 berinisial ZAG. Keterangan itu diungkap Karomani ketika bersaksi dalam kasus dugaan suap untuk terdakwa Andi Desviandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Rabu 30 November 2022. Hal itu diketahuinya dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Lampung, Ari Meizari Alfian, yang menyebut bahwa calon mahasiswa itu adalah titipan Zulkifli Hasan. Atas permintaan tersebut, Karomani pun membantu dan ZAG memberikan uang yang kemudian disebut sebagai infak setelah dinyatakan lolos masuk ke Unila. Namun, Karomani tidak tahu persis berapa uang yang diterima dari ZAG karena yang menerima adalah mu'alimin, orang kepercayaannya. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK pun menunjukkan bahwa ZAG yang disebut sebagai keponakan Zulkifli Hasan tidak cukup standar untuk masuk Unila. JPU Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan bukti bahwa nilai ZAG hanya 480 dan tetap masuk Unila. Merespon keterangan JPU, Karomani berdalih tidak mengetahui nilai standar ZAG yang tidak memenuhi syarat, yakni di bawah 500. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi pada Kamis 1 Desember 2022 mengungkapkan jika pihaknya belum bisa memastikan apakah Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu akan dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangannya. Hal itu tergantung kebutuhan tim Jaksa Penuntut Umum. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!